Oke, kali ini gue mau nge-review komik lagi, dan komiknya dari Koloni Komik lagi, yang berjudul Sang Raksaka. Raksaka ya, bukan raksasa. Ada perbedaan di raksaka raksasa. Komiknya diterbitkan oleh Koloni bekerja sama dengan MNC, bergenre fantasi, dan dibuat oleh mana sih? Nah ini dia, aduh ngeblur. Fendi Zola Hendrawan. Ya itu dia pembuatnya. Dan ini satu-satunya komik Koloni yang gue baca menggunakan format book paper. Ini bukan kertas koran ya, book paper. Gue udah baca komik Koloni 5-6 gitu, dan ini yang pertama kalinya book paper. Biasanya kertas koran, dan gue sendiri juga gak tahu kalau ini book paper, soal harganya sama sih, 7.000. Nah, Raksaka sendiri menceritakan soal tentang Mia dan keluarganya yang dijuluki sebagai seorang raksaka. Raksaka ini punya kerjaan di malam hari, yaitu membasmi kejahatan, kayak membasmi semacam monster sebelum akhirnya monster itu bisa merasuki manusia. Pokoknya sebelum dia bisa merasuki manusia, Mia dan keluarganya membasmi monster tersebut. Namun Mia kaget karena saat dia sedang membasmi monster, dia bertemu dengan teman sekelasnya bernama Oni. Ini Oni, si cowok ini mencret. Nah si Oni ini ternyata seorang raksasa juga, dan Mia cukup kaget karena Mia nggak tahu kalau di wilayah tersebut ada seorang raksasa lain gitu. Jadi yang dia tahu itu raksasa itu ya cuman dia sama keluarganya, sama abangnya, sama kakeknya, kayak gitu. Dia nggak tahu kalau ada orang lain juga di wilayah itu. Dan akhirnya mereka berdua intinya kayak ya melawan kejahatan bareng lah, kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat dalamnya. Oh iya, gue beli ini karena covernya ya, bisa dilihat covernya bagus banget. Cuman art dalamnya nggak seperti covernya. Ya covernya emang cukup menjual sih, tapi artnya kayak gini. Nah ini musuhnya. Gue suka sama gambarnya yang membawa budaya lokal seperti sang raksasa ini. Raksasa ini bukan raksasa ya. Jadi bentuk raksasa ini ya manusia normal, bukan orang gede kayak Titan gitu, bukan raksasa soalnya. Nah ini bentukan raksasanya si Oni, dia selalu pakai kain gitu. Nggak cuma Oni sih, Mia juga pakai kain tuh. Mia juga pakai kain saat membasmi kejahatan. Cuman bisa dilihat ya covernya sama artnya, ini art Oni, ini Mia gitu. Ini Mia nih, Mia. Nah ini art depannya, cover depannya. Ya seperti itu, beda jauh, cuman ya artnya nggak jelek, cuman covernya bagus banget. Dan gue beli ini karena ngeliat covernya bagus. Gue nggak ekspektasi artnya apa sih, jadi gue cukup puas juga sama artnya, walaupun ceritanya gue rada kurang suka. Jadi si nggak ngerti kenapa si Mia ini pengen banget ngedeketin si Oni. Oni ini orang bermasalah di kelas, anak bermasalah. Dia pinter, cuman dia bolos-bolosan. Si Mia nggak tahu kenapa dia bolos-bolosan, dan nggak ada hal yang mengarah ke sana. Tapi tiba-tiba si Mia pengen tahu kehidupan Oni gitu. Apalagi saat dia tahu kalau Oni ini seorang raksasa. Jadi kayak menurut gue kayak agak aneh sih. Kita nggak tahu kata mereka. Yang kita tahu cuman si Oni dicap bandel gara-gara sering bolos, sering cabut kayak gitu-gitu. Tapi kenapa si Mia malah pengen kayak deketin kayak gitu, itu tuh aneh banget. Jadi kedekatan mereka itu kayak nggak dibuil, tiba-tiba kayak Mia mau deket aja gitu. Itu menurut gue aneh, menurut gue. Dan adegan actionnya sendiri pun terbilang menurut gue kurang ya. Bisa dilihat ya, adegan actionnya itu lebih ke banyak ngobrol sini, lebih ke romance sih. Romance antara Mia yang ngedeketin Oni gitu, yang dimana Oninya sendiri apa ya, cowok cool gimana sih, kayak karakter cool yang kalau di anime tuh siapa sih namanya, yang kayak teman adalah alat gitu, kayak gitu-gitu, paham gak sih? Nah dia itu sifatnya dingin, bandel, tapi nggak tahu kenapa sih Mia ngedeketin mulu. Jadi gue nggak bener-bener dari awal baca, gue bener-bener nggak klik sama ceritanya, yang dimana kedekatan mereka pun nggak dibangun. Mereka kenal bukan apa ya, bukan karena mereka kenal, karena Mia ngedeketin si cowoknya mulu, sedangkan cowoknya kan cool gitu, kayak cool banget gitu, cuek gitu, dingin, ya kurang lebih seperti itu. Dan sisanya hanya pertulangan-pertulangan. Dan menurut gua
konsep Raksaka dan monster di sini cuman sampingan aja. Jadi yang utama di sini itu malah kedekatan antara Mia dan Oni, tentang pemburuan mereka itu malah jadi kayak sampingan, bukan yang utama. Jadi itu aja sih menurut gue dari segi cerita ya. Dan untuk art bisa kalian nilai sendiri, dan menurut gue ini artnya udah lumayan bagus, walaupun gue masih suka covernya ya, dibanding artnya. Bagus buat pakai kain ya, budaya lokalnya dibawa. Gue masih nggak ngerti maksud tatonya kayak gitu-gitu. Cuma gue suka sih yang kayak komik lokal masukin unsur-unsur budaya lokal. Bisa dilihat ya, intinya ya ini lumayan lah. Rate dari gua buat komik ini 2 dari 5. Artnya lumayan. Yang gue kurang suka ya tadi ceritanya iya bener ceritanya. Kedekatan antara Oni sama Mia tuh kayak aduh sayang banget sih. Kayak kalau misalnya mungkin fokus di berantem gitu, Oni sama Mia-nya kayak yang jadi sampingan, mungkin bakal oke. Tapi kalau fokusnya ke romance antara kedekatan mereka, yang dimana mereka nggak dibuild sama sekali kedekatannya, itu masalah sih. Jadi sekian review komik Koloni dari gua, Sang Raksaka. Rate dari gua 2 dari 5 buat komik ini. Sampai jumpa ke review selanjutnya. Buat kalian yang mau beli komik, bisa kunjungi dapuk_wibu, Instagram dapuk_wibu, atau tokopedia.com/dapuk, hanya 3 DAPUKKK. Di sana jual komik mulai dari 900 perak. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.